Baik, selamat datang kembali adik-adik semuanya ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang medan listrik ya, dan saya akan memberikan satu lagi contoh soal di mana soal ini juga sangat sering dimunculkan ya. Nah, kita coba lihat soalnya sebagai berikut. Berdasarkan gambar di atas, letak sebuah titik C di mana kuat medan listrik di titik tersebut bernilai 0 jika diukur dari muatan QA adalah titik-titik. Baik adik-adik, berikut adalah ilustrasi dari soal yang tadi ya. Dikatakan ada dua buah partikel A 2 mikrokolom, kemudian ada partikel B 18 mikrokolom, keduanya positif, dan keduanya terpisah sejauh 20 cm. Yang ditanya di soal adalah, di manakah letak sebuah titik diberi nama titik C, diukur dari partikel A yang besar kuat medan listriknya sama dengan 0. Ya. Nah, seperti kita ketahui, kita punya dua buah muatan. Muatan A menghasilkan EA, muatan B menghasilkan EB. Ya, berarti akan ada dua vektor. Nah, dua vektor bisa menghasilkan nilai 0 apabila dua syarat dipenuhi. Pertama, arah dari kedua vektor tersebut harus berlawanan, ya. Dan yang kedua, besar kedua vektornya harus sama. Nah, sebelumnya kita akan putuskan dulu di manakah letak titik C. Misalkan saya katakanlah di sinilah letak titik C, ya. Karena di sini saya katakan sebagai letak titik C, kita akan cari arah dari vektor medan listrik yang dihasilkan oleh partikel A. Nah, kita bisa lihat partikel A berjenis positif, titik C-nya di sini, maka kalau positif kita sudah pelajari pada video pembelajaran sebelumnya, arahnya akan menjauhi si muatan. Jadi, inilah arah medan listrik yang dihasilkan oleh partikel A. Ini saya sebut EA. Begitu juga partikel B, ya, karena partikel B juga positif, maka arahnya pun akan menjauhi si partikel B. Jadi kalau saya lukiskan, inilah medan listrik yang dihasilkan oleh partikel B. Ini saya sebut EB. Nah, bisa kalian lihat di situ bahwa EA dan EB sudah memiliki arah yang berlawanan. Syarat pertama sudah dipenuhi agar menghasilkan resultan sama dengan 0. Tinggal syarat kedua, ya. Dua vektor akan menghasilkan resultan sama dengan 0 apabila arahnya berlawanan dan besarnya sama. Artinya, EA harus memiliki besar yang sama dengan EB. Kalau saya masukkan ke dalam persamaan, saya gunakan di sini adalah K dikalikan dengan QA, saya bagi dengan R dari A menuju C yang saya kuadratkan, dan di sini adalah K saya kalikan dengan QB, saya bagi dengan R dari B menuju C yang kita kuadratkan. Ya, bisa kalian lihat dari kedua persamaan ini, ya. Di sisi kiri dan sisi kanan terdapat variabel yang sama, yaitu K. K bisa kita coret. Ya. QA kita sudah punya, QB kita sudah punya. Pertanyaannya sekarang yang mana R dari A menuju C dan R dari B menuju C. Nah, kita bisa lihat di gambar kembali. R dari A menuju C tentunya jarak dari A menuju C. Kalau saya lukiskan, inilah R dari A menuju C. Saya sebut R AC. Dan ini adalah R dari B menuju C. Saya sebut R BC. Ya. Nah, soal mengatakan kita mau ukur jarak titik C dari partikel A. Maka RAC saya beri simbol variabel X misalkan. Jarak total keseluruhan adalah 20, maka kita bisa dapatkan RBC-nya adalah 20 dikurangi dengan X. Oke, kita masukkan ke dalam persamaan. Ya. QA sama dengan 2 mikrokolom. Berarti saya tuliskan di sini 2 dikali 10 berpangkat minus 6. Saya bagi dengan R dari A menuju C adalah X kuadrat. Kita samakan dengan QB adalah 18 mikrokolom. Berarti 18 dikali dengan 10 berpangkat minus 6. Saya bagi dengan jarak dari B menuju C adalah 20 dikurangi dengan X yang kita kuadratkan. Nah, kita juga bisa lihat di sini. Di kedua sisi terdapat 10 berpangkat minus 6. Maka 10 berpangkat minus 6 saya coret. Ya. Kemudian kita masih bisa memperkecil nilainya. Ada 2 di sini, ada 8 di sini. Saya coret kembali, ya, 2 dengan 18, maka kita dapatkan di sini adalah 1 dan di sini adalah 9. Oke. Kita peroleh 1 dibagi dengan X kuadrat itu akan sama dengan 9 kita bagi dengan 20 dikurangi dengan X yang dikuadratkan. Bagaimana kemudian cara kita menghilangkan kuadrat di sini? Ya, jadi sebelum dikali silang, kita akan hilangkan simbol kuadratnya.
Caranya gampang, cukup berikan akar di sisi kiri, tentunya sisi kanan pun harus kita akarkan. Ya. Akar dari 1 saya dapatkan adalah 1, akar dari X kuadrat adalah X, dan akar dari 9 adalah 3, saya bagi dengan 20 dikurangi dengan X. Ya. Sehingga kalau kita kali silang, saya peroleh di sini 3X sama dengan 3X sama dengan 20, saya kurangi dengan X. Pindah ruas, ya, min X pindah ruas menjadi 4X. Berarti kita perolehlah 4X sama dengan 20, maka saya dapatkan X-nya adalah 5 cm. Nah, ini dia adik-adik. Ya, solusi untuk soal berikut. Semoga bisa dipahami dan nantikan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.